Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat. Malam ini saya Anas berada dalam satu lokasi yang memang cukup mendukung ya. Sebelumnya juga saya akan insya Allah saya izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengizinkan niat baik saya di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi saya secara lahiriah batiniah. Ya, saya akan meliput satu lokasi yang memang ada keterkaitan dengan hal-hal yang gaib. Artinya alam nyata adalah milik Allah, alam gaib pun juga milik Allah. Oke, sebelumnya saya juga akan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Para sahabat, di sini saya ditemani oleh seorang tokoh masyarakat. Saya panggil beliau dengan sebutan Abang. Insya Allah beliau yang mengetahui dari nenek moyangnya, dari kakek neneknya ini, yang memang ada silsilah dengan riwayat. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik, Abang dengan siapa Bang? Saya Bang Tamin. Oh, Bang Tamin. Bang Tamin, mohon maaf nih, seperti informasi yang saya dapatkan, ini lokasi tempat tinggal Bang Tamin yang sudah lama, Iya. sejak turun temurun Betul. dari engkong dan nyai. Iya. Ini Bang Tamin punya ceritakah tentang ya sedikit lingkungan di sini yang memang berhubungan dengan hal-hal yang memang alam gaibnya yang memang Allah miliki juga? Iya. Silakan Bang Tamin. Iya. Dulu saya tinggalnya di sini nih. Waktu saya belum pindah ke tempat yang di belakang. Ini ruangan saya, sini kamar. Oh, di sini ya Bang ya. Sini. Oh, berarti ini termasuk ruangan Abang ya Bang ya. Iya. Kalau saya pulang kerja kadang jam 11, jam 12, bisa pulang jam 2 pagi. Jadi saya dulu bukan diganggu ya, mungkin dijaga atau gimana, saya juga kurang ngerti. Baik. Itu sering ada suara aum di sini, kadang suka digaruk-garuk gitu ya. Oh gitu. Temboknya. Awalnya istri saya dan anak saya takut. Baik, baik. Ya, nggak betah tinggal di sini, mau pindah. Baik. Tapi lama-lama saya ceritakan, terus saya kasih pengarahan. Itu sebetulnya leluhur kita mungkin ingin jaga atau ingin nengokin anak dan cucunya di sini. Baik. Tuh. Cuma sering juga ada yang seperti contoh adik saya Agus. Baik. Kebetulan waktu itu maghrib dia kesini, ternyata di sini dia melihat orang yang sangat besar. Di mana tuh Bang lokasinya Bang? Di sini, di tembok sini nih. Di tembok perbatasan ini ya? Iya, di sini. Di sini Bang ya? Kebetulan di sini lagi duduk. Oh, di atas tembok ini Bang? Dia duduk? Sini duduk. Ongkang-ongkang kaki? Oh, uncang-uncang kaki. Kakinya hampir sampai mau ke tanah sini. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi duduk di atas tembok, kakinya pun istilahnya sampai ke tanah ya? Hampir mau sampai. Hampir sampai pada tanah. Nah, baik. Terus dia saking takutnya dia pulang. Sampai di rumah dia nggak bisa ngomong. Mungkin dia kaget atau gimana ya. Baik. Sampai dipukulin sama istrinya. Mungkin dia setengah sadar kali ya. Iya, maksudnya ditamparin tuh biar sadar gitu ya Bang. Bukannya istrinya nih, kenapa Pak? Bapak kenapa? Bapak kenapa? Lalu setelah dia sadar diceritakan bahwa dia habis melihat orang besar di belakang rumah. Baik. Itu memang di sini juga dulu waktu sering saya, istri saya, anak saya melihat ya,
Kadang kalau malam sini ya banyak deh suara-suara cekikikan atau gimana gitu ya. Baik bang. Di atas tembok ini ya bang. Dulu sini ada pohon belimbing nih. Oh dulu ada pohon belimbing, sudah ditebang ya bang. Itu kalau malam itu biar nggak ada angin, nggak ada apa, itu goyang semua tuh pohon belimbing. Oh gitu bang. Baik. Kadang juga saya melihat seperti kapas terbang ke sana tuh, ke pabrik sana. Oh kapas Sambil terbang bang. Cicit gitu. Nanti balik lagi ke sini. Baik. Itu. Nah, dulu kan ini gedungnya gedung bekas pabrik bangkrut ya, lama. Itu kalau malam pun. Oh di sebelah ini bekas pabrik ya bang. Bekas pabrik nih lama kosong. Kalau malam kedengaran ada suara gending gitu, suara gamelan, gamelan Jawa di sini. Kadang juga ada suara anak-anak kecil pada main bola tengah malam gitu, rame. Baik baik. Saya juga ceritakan sama keluarga saya, mungkin keluarga saya juga kalau yang ini ngerti gitu. Tapi ada juga yang bohong atau gimana gitu, mungkin dia belum pernah tahu atau belum pernah dengar suara itu gitu. Baik. Tapi kalau yang udah tahu, iya bang, saya juga dengar gitu. Ya akhirnya istri saya lama-lama di sini nggak kerasan juga, dengan pindah gitu. Ya, terus lokasi tempat mereka duduk lagi bang selain di atas tembok bang? Di atas tembok sini saya juga pernah melihat di atas rumah ini, kebetulan rumah tetangga kan tinggi ini. Baik. Di atas rumah tetangga tinggi. Oh di atas tembok ini bang? Di atas tembok kakinya sebelah, yang sebelah lagi di rumah adik saya sini. Oh jadi di atas tembok ini bang? Kan bawahnya ada gang kecil nih, gang kecil untuk keluar masuk keluarga saya. Baik baik. Saya pernah lihat sini kaki lagi ngangkang gitu. Oh kakinya mengangkang gitu ya bang? Sebelah di genteng tetangga, sebelahnya di adik saya. Pada waktu itu saya juga hampir nggak mau jadi pulang. Saya takutnya ada apa-apa lah gitu. Baik baik bang baik. Tapi saya lillahi ta'ala aja. Amin. Udah saya masuk, ketok pintu, langsung saya bukain sama istri saya, kenapa ayah kok tampangnya gugup gitu, pucet, ayah sakit, dia bilang, enggak, nanti aja ayah ceritain, ambilin air minum dulu ayah gitu. Baik. Gitu. Nah setelah itu saya ceritain, makanya kalau saya ceritain ini, saya sampai sekarang juga masih merinding. Oh masih merinding. Ini bangun semua saya. Baik baik. Tuh bangun semua kan? Iya, lihat nggak bulu pori-pori saya, bulu kuduk saya bangun semua kalau ceritain itu. Iya. Ya kalau memang kebetulan malam ini mungkin dia juga mendengar atau melihat kita yang ada di sini barangkali ya. Baik. Nah yang nggak kelihatan kasat mata kita, ya kita sih kalau bisa jangan ganggu keluarga di sini. Iya. Ya kita masing-masing aja, sebab dunia kita udah berbeda. Gitu kan. Betul. Mungkin kita ceritain ini dia kok gini barangkali atau gimana ya kita sama-sama aja lah. Iya. Gitu Bang Anak. Betul baik. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah ya bang. Bahwa betul. Yang nyata milik Allah, yang gaib juga milik Allah. Betul. Masing-masing memiliki kehidupan. Insya Allah maksud dan tujuan saya juga kemari, insya Allah mereka juga tidak menilai bahwa kita mengganggu ya bang. Iya benar. Tidak mengganggu, karena kita cuma ingin mengetahui jalan cerita atau kronologis daripada tempat ini. Betul. Dimana tempat ini kan merupakan tempat yang memang Bang Tamin lebih lama, bahkan puluhan tahun ya bang, dari kecil sampai sekarang. Dari zamannya Nyai Engkong masih ada kan gitu. Betul. Ya kurang lebih saya udah 56 tahun, 57 tahun sekarang. Oh gitu. Tinggal di sini. Baik. Oke bang, jadi kira-kira cukup sampai situ bang. Oke Bang Alex, nanti bisa kita ceritakan lagi. Baik. Itu yang kalau saya ceritain semua mungkin satu malam juga nggak kelar ya. Insya Allah berarti ada selanjutnya ya bang. Ada selanjutnya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita bisa
kita lagi. Amin, amin. Nah, Iya. jadi ini mungkin cerita ini juga bisa anak cucu kita bisa dengar Iya. atau gimana gitu kan. Baik, baik. Dia nggak tahu atau gimana. Nah, dengan adanya kita ini nanti kan dia juga bisa melihat, oh iya, memang penganas ya, terus terang aja kalau di sini dulu sering ditungguin sama dua makhluk, yaitu jenis harimau Baik. di sini, satu belang satu putih. Oh gitu. Iya. Baik. Kalau dulu ceritanya saya sambung dikit Bang Anas, boleh? Siap, siap, Kalau siap. dulu rumah orang tua saya di sini kan terpencil nih, Baik, baik. kanan kiri kebun lah, Mm-mm. pokoknya agak serem gitu. Baik. Itu kalau mau pergi kemana-mana rumahnya jarang jarang dikunci Bang Anas, Mm-mm. ditinggalin aja. Baik. Pada awalnya saya juga suka kesel gitu sama orang tua saya, Baik. kok udah mau pada berangkat orang tua saya kok balik lagi, Mm-mm. kenapa di depan pintu dia jongkok terus dia ngomong sendirian. Baik. Saya pikir ini orang tua saya kenapa gitu, Baik. nggak tahu dia pesan tolong jagain di rumah gitu kan. Kebetulan saya mau pergi, kalau ada tamu terima dengan baik. Baik. Itu Mm-mm. ngomongnya. Mm-mm. Lama-lama saya, kok mak kayak begitu, dia cerita, oh saya ngerti jadinya. Hmm. Gitu benar. Baik. Insya Allah mungkin sekarang juga mungkin ada, masih Oh, ada gitu. kali ya, kita Baik, juga baik. nggak tahu atau gimana gitu Bang. Iya, iya, iya. Cukup Bang. Saya rasa itu Manas. Baik. Terima kasih Bang Tamin ya, selaku tokoh atau sesepuh di sini dari anak engkong, anaknya yang tertua ya Bang ya. Iya. Yang memang insya Allah apapun yang ada di sini, apakah itu yang berupa makhluk-makhluk yang diceritakan Bang Tamin tadi, insya Allah tidak mengganggu saya, Anas, tidak mengganggu keluarga Bang Tamin, tidak mengganggu anak cucu daripada engkong dan Nyai. Insya Allah gitu ya Bang. Betul. Mudah-mudahan apa yang memang kita lakukan di sini, insya Allah mereka tidak merasa terganggu. Ini Bang, kalau saya boleh tahu, kayaknya ada makam kecil nih Bang. Oh iya, kebetulan ini makam boleh dibilang apa ya, anak keponakan saya, boleh dibilang cucu lah. Oh gitu. Cucu. Usia berapa tahun dulu Ini Bang? kalau nggak salah usianya baru 1 hari 1 malam ya. 1 hari 1 malam. Oh gitu. Terus 1 hari kemudian baru meninggal. Oh gitu. Baru meninggal. Prematur ya Bang? Iya. Nah memang ini mau dimakamin tempat yang di pemakaman. Baik. Kebetulan pada waktu itu udah malam. Baik. Akhirnya di sini ada tanah kosong, udah saya tempatkan di sini aja. Baik, baik. Oh gitu. Baik ya Bang, mudah-mudahan Dede bayi ini pergi meninggalkan kita semua, cucu ya Bang. Iya betul. Karena memang masih bayi, insya Allah Allah muliakan, Allah tempatkan di sisi dan tempat yang baik. Amin. Karena memang ketika Allah menginginkan seseorang dalam bayi, dalam masih usia balita, kemudian dijemput oleh Allah, maka tidak ada dosa pada anak-anak itu. Iya. Para sahabat, alhamdulillah, rupanya demikian yang dapat ceritakan ya dari beliau Bang Tamin yang bercerita tentang keberadaannya sejak puluhan tahun, bahkan 57 tahun, tentang keberadaan lokasi di mana beliau tinggal. Insya Allah mudah-mudahan menjadi satu informasi cerita yang menarik. Juga para sahabat, doakan saya, Bang Tamin dan keluarga besarnya, bahwa lokasi ini, apapun yang ada di tempat ini, insya Allah tidak mengganggu kami semua. Kita bersahabat, kita bersaudara, karena niat baik kita ini bukan untuk mengganggu. Kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, melindungi kita, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita semua. Baik para sahabat, kita sudahi dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.